Oke, jadi saya akan menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan public transport. Yang pertama adalah sebelum kita bicara soal public transport, teman-teman sekalian, yang perlu kita pahami adalah beberapa definisi ya terkait dengan transportasi. Jadi kalau kalian itu membicarakan soal transportasi atau kalian merancang sebuah transportasi, yang pertama harus kalian tahu itu adalah yang dirancang itu adalah satu yang namanya lalu lintas. Lalu lintas itu uh, traffic ya kalau bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, apa sih sebenarnya yang definisi terkait dengan lalu lintas? Apa itu lalu lintas gitu? Kalian harus tahu dulu ya. Objek yang akan dihandle atau uh, akan kita urusin lah ya. Kita urusin itu apa? Jadi ini saya ambil definisi dari sumber Wikipedia saja ya. Saya ambil dari sumber Wikipedia terkait dengan apa itu traffic. Di situ dikatakan bahwa yang namanya traffic on road, jadi lalu lintas di jalan itu may consist of, jadi terdiri dari beberapa komponen. Ya, beberapa komponen. Yang pertama adalah pedestrian. Jadi kalau kalian mau ngurusi transportasi, itu justru pertama kali urus itu adalah pedestrian. Pedestrian itu adalah pejalan kaki, ya kan? Jadi traffic on roads may consist of, jadi terdiri dari satu pedestrian. Kenapa pedestrian itu penting? Karena Mas dan Mbak, saya sampaikan bahwa hakikat orang berjalan itu, ala orang bergerak itu adalah berjalan kaki gitu. Ya hakikatnya kan itu sebenarnya. Jadi kalau pedestrian nggak diurusin, sebenarnya transportasi kita gagal ya. Transportasi kita gagal. Transportasi kita itu tidak akan membaik kalau selama pedestriannya itu nggak akan diurusi. Kemudian ridden or herded animals, termasuk hewan. Hewan itu kalau di kita, kalau di Jogja mungkin ada contohnya namanya andong, tukar gitu ya. Itu kan animal. Harusnya pejalan kuda, orang naik kuda pun sebenarnya harusnya diurusin tuh. Itu sebagai objek dari lalu lintas kan. Ridden, nah, pengendara gitu ya. Dan herded animals. Jadi Eh, kendaraan kendaraan dengan eh, mesinnya itu adalah animal gitu ya, atau hewan. Kemudian apalagi vehicles. Vehicles itu kendaraan. Vehicles itu bisa consist of, kalau di Indonesia ada motorcycle, ada car, ada truck, ada bus, itu namanya vehicle. Oke. Okay? Kemudian street car ya, kalau di sini disebut sendiri street car. And other conveyance. Conveyance itu pengangkut ya, kendaraan-kendaraan pengangkut. Contoh banyak kalau di Jakarta ya ada juga bemo gitu ya. Kemudian ada bajai gitu. Kalau di Jogja ya ada becak, ada apa lagi ya? Tadi andong, tukar, becak itu juga harus diurusin ya. Dari termasuk itu ya, termasuk ada conveyance kendaraan pengangkut yang lain. Nah itu dikatakan either single or together while using the public way for purposes of travel. Dengan sendiri-sendiri atau bersama-sama itu menggunakan public way. Public itu apa? Jalan umum untuk tujuan travel itu bergerak gitu ya. Jadi bergerak. Jadi kalau kita bicara lalu lintas atau traffic itu paling tidak terdiri dari 4 komponen itu ya. Jadi ada road user-nya. Road user-nya itu ya ada driver, ada cyclist, ada pedestrian, kemudian termasuk di situ ada kendaraannya, ada vehicle, ada animals, kemudian ada street, road, dan highway. Kemudian ini kalau saya ambil dari sumber dari Undang-Undang RI 14 tahun 92 tentang lalu lintas yang dimaksud itu adalah gerak kendaraan orang atau hewan di jalan. Jadi termasuk hewan itu juga harus diperhatikan. Jadi kalau kita bicara transportasi, ngurusi transport, yang transport itu nanti ujung akhirnya adalah soal traffic atau lalu lintas, ya barang-barang ini yang diurusin gitu. Nah, kemudian masalahnya apa? Masalahnya barang-barang ini yang kemarin saya sampaikan, ini kan sudah saya sampaikan, bahwa pergerakan itu tumbuhnya sangat tinggi. Ya, traffic itu tumbuhnya sangat tinggi. Sebagai contoh aja ini adalah salah satu aja ya, salah satu dari traffic itu adalah vehicle. Kemarin saya sampaikan kan, ini data di Jogja.
Daerah di Jogja itu pertumbuhan kendaraan sepeda motor itu yang warna merah di atas itu ya, garis warna merah, itu adalah 7,4% per tahun. Kemudian pertumbuhan kendaraan roda 4 di bawah itu yang warna hijau itu adalah 10,01% per tahun. Kamu bisa bayangkan ya, pertumbuhan itu sangat tinggi kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk DIY. Ini saya ambil data DIY. Jumlah penduduk DIY populasi tahun 2023 itu, Mas. Itu 3,7 juta. Pertumbuhan penduduknya hanya 1,4 per tahun, ya kan? Kalau dibandingkan jumlah penduduk itu, berarti kendaraan sepeda motor di Jogja itu tahun 2023 itu yang warna kuning yang sebelah atas nih ya. Ada tanda warna kuning sebelah atas 2,8 juta. 2,8 juta kalau dibagi 3,7 itu kan berarti sekitar 75%. Artinya 75% penduduk DIY itu sudah punya sepeda motor kan gitu ya. Oke. Kemudian kalau kendaraan roda empatnya yang bagian bawah itu kan sampai 2023 itu kan jumlahnya 433.000. Kalau dibagi 3,7 juta penduduk, berarti 11% penduduk Jogja itu sudah punya kendaraan roda 4. Gitu ya. Kira-kira gambarannya seperti itu. Sementara Mas dan Mbak, kemarin juga saya sudah cerita bahwa pertumbuhan penduduk kita itu DIY ya, itu kan hanya 1,4%. Sementara pertumbuhan sepeda motornya 7,4%, pertumbuhan mobilnya itu 10,01%. Kalian bisa bayangkan ya, kalau penduduknya tetaplah ya, pergerakan pertumbuhannya 1,4 1,4% per tahun. Kemudian kendaraan roda 2-nya 7,4%. Kemudian mobilnya 10,4%. Kira-kira kalau pertumbuhannya sama, kemarin juga sudah saya ceritakan, kalau pertumbuhannya sama antara penduduk dengan kendaraan roda 2 gitu saja, itu nanti di 2030 kira-kira jumlah penduduk dengan jumlah sepeda motornya itu akan sama kan gitu. Berarti 100% orang itu akan punya kendaraan sepeda motor gitu. Nah, itu permasalahan dari traffic gitu. Permasalahan dari traffic. Sehingga sementara itu kebutuhan untuk bergerak traffic itu adalah di jaringan jalan kan gitu. Di jalan kan. Sementara jalan itu yang biasanya disebut dengan supply, jaringan jalan itu disebut dengan supply, itu pertumbuhannya hanya 0,2%. Sementara tadi sepeda motornya pertumbuhannya 7,4%. Artinya supply itu tidak akan bisa mengimbangi demand-nya. Ya kan, kejadiannya kan seperti ini kan, bahwa demand-nya itu akan terlalu tinggi, kemudian supply-nya itu akan terlalu rendah, jadi akan jomplang seperti ini gitu. Ya, demand dan supply-nya itu nggak seimbang gitu ya, bahwa demand-nya terlalu tinggi, supply-nya terlalu rendah. Sehingga masalah dihadapi di traffic itu adalah keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan dengan banyaknya kendaraan atau orang yang berlalu lalang. Jadi ketidakseimbangan antara traffic dan supply-nya. Traffic itu adalah demand dan supply-nya. Itu tidak seimbang. Ya wajar kalau seandainya memang kemudian macet gitu ya. Kemudian macet itu sesuatu yang sangat wajar. Gitu. Nah ini kan kemarin juga mungkin sudah saya sampaikan. Ini kondisi Malioboro ya. Kondisi jalan di samping Tugu waktu ada pembangunan. Macet luar biasa. Dan efek macet itu bisa macam-macam ya. Mulai dari polusi, pembahasan bahan bakar, safety, value of time, stress, dan sebagainya. Sampai ke ekonomi gitu ya. Oke. Nah ini beberapa gambaran masalah macet ya. Di Jogja sudah mulai ya. Jogja sudah rasanya sudah mulai full ya. Jadi kapasitas jaringan jalannya itu betul-betul sudah tidak bisa menombang ini. Kemudian ada permasalahan-permasalahan lain terkait dengan uh, failure in urban and transport planning. Jadi kesalahan atau kegagalan dalam perancangan kota dan transport planning. Jadi ada di kita di Indonesia itu ada gini, ada kecenderungan kesalahan tentang apa planning perkotaan itu adalah ya tadi di samping rapidly increasing car and ownership use, jadi ada apa peningkatan yang sangat rapid gitu ya, kendaraan roda 4
dan roda 2 itu terkait dengan kepemilikan, selain kepemilikan juga use-nya. Use itu berarti penggunaan. Jadi tidak hanya memiliki, tapi memang uh, kita, ya kita yang termasuk saya itu senang menggunakan kendaraan gitu. Contohnya namanya saya mau ke ke warung gitu ya, 50 meter, jalan 50 meter aja pakai sepeda motor. Itu kan salah satunya ketergantungan kan gitu. Kemudian ada juga mulai orang males declining mode share. Jadi menggunakan public transport itu mulai males. Jalan kaki males, cycling juga males. Kemudian ada permasalahan kesalahan kebijakan itu ada declining city center. Declining city center itu gini. Kalau ini dijelaskan rapid decentralization into car oriented suburban sprawl. Jadi eh, apa namanya? Tempat tinggal orang itu mulai sprawl. Sprawl itu menyebar ke luar kota. Jadi orang itu perumahan-perumahan, kalau kalian nanti cek ya, perumahan-perumahan di DIY itu mulai banyak menyebar di arah luar-luar kota gitu ya. Luar-luar kota, kemudian orang jadinya kan semakin jaraknya ke CBD atau Central Business District itu semakin jauh. Orang semakin bergerak menggunakan kendaraan motor dan sebagainya gitu ya. Kemudian ada kesalahan focus was given to road design, more infrastructure for car. Kita itu nambah terus apa? Memfasilitasi penggunaan kendaraan, ya toh, mau motorcycle atau car. Contohnya namanya pembangunan jalan tol, perbaikan jalan yang tadinya rusak jadi baik dan sebagainya. Itu adalah memicu orang itu semakin banyak menggunakan kendaraan. Oke? Kemudian ada more space for motorized vehicle. Ya semuanya itu infrastrukturnya itu ditujukan untuk memfasilitasi car dan motorcycle. Ini yang disebut teman-teman sekalian, ini yang disebut dengan unsustainable focus. Jadi pembangunan yang tidak berkelanjutan. Kenapa? Ya tadi kalau banyak sepeda motor, banyak mobil, jadinya apa? Macet. Macet itu menyebabkan polusi, pemborosan bahan bakar, ekonominya jadi baik, kesehatannya menurun dan sebagainya. Itu yang disebut dengan unsustainable focus, gitu ya. Nah ini pesanan traffic kita itu di situ. Kemudian ada beberapa lagi tekanan-tekanan terkait dengan transformasi transportasi gitu. Jadi banyak sekali ya. Climate change juga sekarang kan ada tekanan climate change, pollution, health, safety, economic competitiveness. Kemudian orang juga mulai pursuit of quality of life. Jadi karena stres di kota, orang sekarang cenderung mulai mencari, memburu kualitas hidup, ya senang apa kongko-kongko, senang wisata dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi masalah pergerakan itu semakin tinggi. Nah, kemudian kalau kita bicara angkutan, angkutan itu adalah sarana. Ya. Jadi kalau traffic itu kan objeknya, angkutan itu sarananya. Sarananya itu ya mode-nya, vehicle-nya, gitu ya, vehicle-nya. Ini juga ada permasalahan seperti ini, tapi di Indonesia mungkin tidak ada lah ya. Tapi beberapa itu sudah mulai ini. Contoh namanya di Transjakarta. Transjakarta itu mulai kepadatan penumpangnya mulai tinggi. Contoh lagi di Jogja aja namanya KRL lah. KRL dari Solo ke Jogja gitu. Itu setiap hari penuh sekali gitu ya, penuh sekali. Bahkan tiket-tiket itu sampai kalau kalian tidak cepat-cepat itu bisa nggak dapat tiket. Jadi keseimbangan antara moda dan yang diangkutnya itu juga ada masalah seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bicara transportasi secara umum gitu ya. Tadi kan ada traffic, ada transport, beda ya. Traffic itu adalah lalu lintasnya, transport itu adalah pengangkutnya. Kalau kita bicara transportationnya, ya semua ini tergabung jadi satu gitu ya. Tergabung jadi satu. Nah, pengennya transportasi itu adalah sistem transportasi itu aman, efisien, efektif, nyaman, murah. Di situ ada modanya, di situ ada trafficnya gitu ya, di situ ada moda yang bergerak dan sebagainya. Kalau kita bicara transportasi secara menyeluruh, maunya itu transportasi itu ya aman, efisien, efektif, nyaman, murah, dan sesuai lingkungan. Sesuai lingkungan itu artinya tidak mencemari lingkungan kan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau kita terus bicara public transport,
kita bicarakan dulu definisi apa itu publik. Publik itu adalah banyak orang atau juga umum. Berarti kalau kita bicara public transport itu adalah intinya adalah kendaraan yang bisa share passenger, share passenger. Ini saya ambilkan definisinya aja ya. Berarti kalau kita bicara transportasi publik itu bisa juga di ini ya, Mas dan Mbak. Public transport itu orang mengenal juga istilah yang lain tapi sama. Namanya public transportation. Itu samalah dengan public transport. Public transit, orang menyebutnya juga public transit. Di Eropa biasanya mereka menyebut public transit. Atau mass transit. Itu sama sebenarnya. Definisi itu sama. Didefinisikan seperti ini. Is a share passenger transportation. Jadi kalau public transport itu adalah share passenger. Share passenger itu berbagi pakai, penumpang berbagi pakai dalam bertransportasi, ya toh. Service which are available for use by the general public. Jadi digunakan untuk masyarakat umum. Tidak boleh kendaraan itu hanya dikuasai oleh seseorang, ya toh. Tidak termasuk taksi ya, taksi atau carpooling. Taksi itu tidak termasuk angkutan umum karena apa? Dia memang berbagi pakai, tapi dipakainya sendiri-sendiri gantian kan gitu ya, beda gitu. Jadi kalau public transport itu intinya adalah share passenger transportation. Jadi kamu tuh bisa pakai bareng pada satu yang sama, ruang yang sama, bareng dengan orang yang tidak kenal gitu ya. Stranger without private arrangement gitu kan. Terakhir itu kan ada stranger without private arrangement apa? Dengan orang asing, dengan orang yang tidak kamu kenal. Jadi kalau umpamanya kamu taksi dengan temanmu itu sebenarnya bukan naik public transport gitu. Beda gitu ya. Jadi intinya itu ya. Kalau public transport itu share passenger transportation ya toh by stranger without private arrangement. Jadi dengan orang asing ya, orang yang kamu mungkin nggak kenal gitu. Jadi kalau kamu naik kemarin, kamu coba naik Trans Jogja, ya kan? Kamu kan nggak kenal dengan penumpang yang lain gitu. Nah itu yang disebut dengan public transport. Kemudian kenapa public transport itu perlu? Nah, ini saya sampaikan ini dulu lah gambarnya. Oke ya, sebelum definisinya tadi. Ini kalian bisa membayangkan, Mas dan Mbak, ada 3 gambar. Gambar yang sebelah kiri, itu ada sejumlah, ini dikatakan berapa orang ya? Sekitar 60 orang, gitu ya. 60 orang, katakanlah kamu lah, satu kelas ada 60. Kemudian kamu bersepakat bersama-sama untuk pergi ke satu tempat, karena kamu sudah sukses semua, kemudian kamu menggunakan mobil pribadi semua. Kamu bisa bayangkan Mas, kalau ini kamu pakai mobil semua orang 60, ini akan penuh nih sebelah kiri. Jalan itu akan penuh. Ya kan? Penuh dengan mobil ini. Ya, knalpotnya kan juga 60 kan gitu. Oke, selain penuh, itu juga polusinya akan luar biasa. Tapi 60 orang ini bisa bergerak bersama di gambar yang tengah itu hanya dengan satu bus besar kan. Satu bus besar itu kan muat 60 orang. Kamu lihat bahwa jalan itu lengang, tapi orangnya semua bisa terangkut bergerak. Oke ya, bedanya itu kan. Sebelah kiri itu orang menggunakan mobil semua, sebelah tengah itu orang menggunakan bersama-sama, sama-sama jumlahnya, tapi bersepakat untuk bergerak bersama. Tadi yang namanya share passenger transportation, oke, okay? Share passenger tadi kan. Oke, okay? Jadi sharing. Oke lah, kita mau bergerak dari A ke B, bareng tujuannya, oke kita bergerak bareng aja menggunakan bus satu bus. Kemudian yang sebelah kanan, itu kan, sebelah kanan itu menggunakan sepeda, gitu. Kalian bisa bayangkan space-nya. Jadi utamanya public transport itu, dari gambar ini kalian bisa cek ya, bahwa satu, provides alternative modes for travel. Jadi menyediakan alternatif lain dulu. Menyediakan alternatif lain untuk bergerak. Itu intinya public transport. Kemudian reduce itu mengurangi traffic congestion, improves mobility, safe system wide travel time. Jadi utamanya adalah reduce traffic congestion, mengurangi kemacetan. Oke. Okay? Kemudian kalau dilihat dari sisi yang lebih tinggi lagi, help lead the nation towards its goal and policies to protecting the environment.
Kamu bisa membayangkan bahwa public transport itu ramah lingkungan. Kenapa? Karena ya tadi orang 60 naik satu bus, knalpotnya satu kan. Tapi kalau 60 itu naik mobil sendiri-sendiri, pribadi sendiri, ya 60 knalpotnya kan gitu. Oke, jadi dia itu kan apa? Protecting the environment. Jadi dia tidak apa mencemari lingkungan terlalu banyak, sehingga conversing energy, energinya sedikit, providing for health, apa karena knalpotnya sedikit, polusinya sedikit, orang jadi sehat, safety, security of its citation, you know, oke. Jadi ini kenapa kira-kira public transport itu penting. Oke, kamu camkan ya. Jadi kenapa public transport itu penting? Gambarnya ini, kamu bisa bayangkan. Oke, kalau semuanya bergerak dengan kendaraan pribadi, orang 60 itu satu jalan itu penuh, ya. Tapi kalau kamu mau bergerak bersama-sama dengan satu bus besar, bergerak bersama-sama, jalan bisa lengang, bisa digunakan dengan untuk kegiatan yang lain atau untuk traffic yang lain. Kemudian kalau kamu mau pakai sepeda ya kira-kira yang sebelah kanan. Nah, itu utamanya kenapa public transportation itu penting. Kemudian kalau lihat nih apa pembelajaran dari beberapa negara ya, ada yang disebut public transport itu ya ada train, ada ferry, ada bus, ada metro, subway, kemudian ada tram, ya toh, rapid transit, trolleybus. Nah, kalau kalian bisa apa browsing lah ya di internet, many type of public transportation, ya toh. Mungkin kamu bisa berselancar ke negara-negara yang maju, banyak kayak Inggris, Jerman, Jepang dan sebagainya. Kira-kira seperti apa? Oke, Indonesia walaupun Indonesia juga sudah mulai ya. Umpamanya ini ada apa bus dari Jakarta ke Bandung, ya kan. Kemudian di Jakarta sendiri ada Trans Jogja yang sudah Transjakarta yang sudah lumayan cukup bagus gitu ya. Di Jogja ya masih kurang kurang bagus lah namanya Trans Jogja dan sebagainya. Tapi sudah ada. Ini beberapa jenis modanya seperti itu. Nah ini kalau yang public transport antar kota, yang tadi dalam kota ya, dalam kota kira-kira ada sini. Kemudian nih ya, kalau di antar kota, kalau di Jepang itu ada yang namanya Shinkansen. Shinkansen itu kereta api cepat ya. Dia kecepatannya bisa sampai 400 km per jam ya, contoh Shinkansen. Kemudian ada pesawat terbang itu juga masuk dalam kategori public transport karena dia share passenger tadi ya. Share passenger transportation with stranger ya, with stranger dengan orang asing gitu. Ini kalau di Indonesia kira-kira seperti ini Mas ya. Dulu ada Damri, kalau sekarang udah nggak ada. Oke, ada Trans Jogja gitu ya. Ada bus-bus ini ya di mungkin di daerah Bogor masih ada nih angkot-angkot gitu. Di Bandung juga kayaknya masih ada angkot-angkot gitu. Itu juga masuk ke public transport. Nah, tambah lagi kalau sekarang ada Gojek, Grab itu sebenarnya bukan public transport ya, bukan public transport. Itu masalah lain dari traffic ya. Gojek itu adalah masalah lain dari traffic. Karena dia sebenarnya tetap private vehicle gitu ya, bukan public transport. Kalau public transport itu kan bisa mengangkut penumpang banyak dan dia bisa saling nggak kenal gitu ya antar penumpang. Nah kemudian kalau dari sejarah teman-teman sekalian, sebenarnya di Indonesia itu zaman Belanda itu sudah banyak dirancang terkait dengan public transport. Contohnya itu di Surabaya. Surabaya itu sudah ada mulai ada tram sebenarnya tahun 1968. Itu dirancang oleh apa? Belanda. Nah, oke, itu sebenarnya sudah ada. Sekarang sudah hilang, mulai hilang. Contoh lagi kalau di Solo kan sudah sebenarnya ada kan kereta di tengah kota dan sebagainya itu. Sekarang sudah mulai hilang juga ya. Nah, sebenarnya Belanda itu sudah berprediksi ke masa depan gitu ya, bahwa sebenarnya pergerakan itu harusnya public transport gitu ya utamanya, tapi bukan private vehicle kan gitu. Kemudian nih kalau kalian lihat ada sejarahnya, nanti kalian bacalah ya di LMS-nya. Saya tuliskan juga sejarah-sejarah tentang tram mulai tahun 1860, kemudian 77 ada New Rail System di London dan sebagainya ya. Kalian bisa sambil tiduran lah ya, baca-baca materinya itu. Saya kira bisa menarik terkait dengan sejarah public transport di negara-negara yang sudah berkembang. Bahkan history bus ya, history bus, kemudian ada
Kalau di London itu kan ada apa? Ada tube gitu ya, ada tube atau kereta bawah tanah itu bahkan di tahun 1800-an tuh mereka sudah mulai menggali untuk kereta api bawah tanah. Oke ya, saya kira itu Mas dan Mbak yang akan saya ceritakan di weekend ini. Ya, mohon maaf tadi harusnya jam 1 tapi bisa undur malam-malam sehingga ini banyak yang mungkin sudah malam Sabtuan gitu ya, jalan-jalan ke Malioboro kali gitu ya. Tapi nggak apa-apa, nanti hasil recording yang saya obrolkan ini akan saya uploadkan ke LMS biar kalian nanti bisa merefresh kembali apa yang saya sampaikan gitu. Kemudian nanti mohon juga untuk membuat satu history tentang train, coba kalian cari ya uh, di internet gitu terkait dengan uh, sejarah perkembangan dari kereta gitu ya. Saya sudah berikan contoh kan ya, sudah saya berikan contoh terkait dengan sejarah bus kalau nggak salah di LMS itu. Nah nanti kalian coba cari terkait dengan kereta api ya. Nanti mungkin bisa dikerjakan secara berkelompok lah ya. Oke, nanti sekalian buatlah sebaik terserah kalian bagaimana cara membuatnya, menampilkannya. Kalau saya sih senang menggunakan cara-cara grafis, mungkin bisa dilihat di LMS-nya ya. LMS itu kan ada saya gambar sejarah public transport yang saya buat ya dalam bentuk grafis itu mungkin bisa menjadi acuan atau bisa ditiru. Saya kira itu Mas dan Mbak yang saya sampaikan itu. Semoga kalian tidak sambil tidur. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan hari ini, saya mohon untuk on cam kembali biar saya bisa memandang senyuman terindah kalian malam hari ini. Oke, Mas Aris, Mas Habib, Andi ini mana? Aris, oke. Ya, kalian dalam kondisi santai ya di rumah, oke. Mas Wildan, Rohmat, Haria Yuda, mana? Astrid? Ya, Pak. Ya, oke. Berikan senyummu yang terindah malam hari ini. Besok kan libur, jalan-jalan kayak ngurangi stres harus dilakukan ya toh. Akhir minggu itu jangan jangan banyak bekerja, jangan banyak belajar gitu ya. Kalau bisa kamu santai-santai lah cari angin sana gitu. Oke, Ya, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semoga minggu depan sebelum UTS saya bisa ketemu secara offline dengan kalian ya. Oke, Mas dan Mbak. Oke, Pak. Kak. Baik, Terima kasih, Pak. Ya, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya.